Alright, hi guys. Sorry. Hello everyone. Halo. Hi, Hello, good everyone. evening. Good evening, Mrs. How are you guys? How are you? I'm good. Good. How about the others? Are you good? Tired. Yes. Oh, tired. Why? Why are you tired? Why are you tired? Are you tired of working? Thinking about yes, about working. Yes. Working, yeah. Okay. You have to be grateful that you got a job, right? So probably that makes you feel a little bit better. Okay, so guys, so hari ini kita itu topiknya grammar sebenarnya ya. So I hope that kalian tidak bored. Hari ini topik kita adalah tentang hari ini kita belajar tentang past tense. Oke, ini judulnya salah ya. Ini past tense aja hari ini. Oke. Nah, karena kita berbicara tentang past tense ya, aku mau nanya 3 pertanyaan ini ke teman-teman semua. Yang pertama, what did you do last week? What did you do last week itu artinya Apa yang kamu lakukan minggu lalu.
ya. Kemudian pertanyaan kedua, when did you come to office today? Kapan kamu kapan atau maksudnya mungkin jam berapa gitu ya. Karena when ini kan menanyakan waktu. Jam berapa atau kapan kamu datang ke kantor hari ini? Ya, apakah itu di pagi hari, di siang hari gitu ya, jam berapanya boleh dijelasin. Kemudian yang ketiga itu why did you join this lesson? Why did you join this lesson? Kenapa kamu mengikuti kelas ini? Gitu ya. So, aku akan menanyakan 3 pertanyaan ini ke 3 orang yang berbeda-beda ya. So, kalau teman-teman bersedia, boleh langsung raise hand aja. Oke? Sudah adakah? Halo. Oke, kayaknya Bro Lili nih mau nih. Diturunin lagi. Oke, Bro Rifat aja. Oke. Halo, lah ini kenapa kalian angkat tangan tapi pas aku panggil itu kalian turunin lagi? I accidentally pressed the raise hand button. Oh, accidentally. Oke. Alright, aku kalau kayak gitu aku ini aja deh, aku random aja ya. Oke, untuk yang pertama aku mau ke Sister Jen. Hai Sister Jen. Hi, Miss. Hello. Okay, I want to Hello. ask you the first question. What did you do last week? What did you do last week? I do many things, Miss. What is it? Washing my clothes, visiting my family, visit my friends, like that. Okay, very good. And went to the market. I cooked in my home. Many banyak macam. Okay, many things. Yeah. Many things. Okay. And I shared for my neighbor. Okay. And were you happy doing that kind of things? Yes. Yes. Okay. Okay, that's it. Very good. Thank you, yeah. Okay. Jan. Okay, so let's move on to I think it's Sister Octavia. Hello. Hello. Are you working or are you a student? Yes, please. So who are you? Are you a worker or are you a student? Yeah, I'm working at. Oh, okay. So you working, yeah? Okay, and then I want to ask you the second question. When did you come to your office today? Yes, I did came to my office at 7 p.m. every day. 7 a.m. Jam 7 pagi ya maksudnya. Is that correct? Jam 7 pagi ya, berarti 7 a.m. Okay, 7 a.m. So, you tadi sister menggunakan did, terus sister menggunakan came ya. Sebenarnya when we are talking about past two, because we already use did, so did itu udah menunjukkan kalau itu past two, kalau itu simple past tense ya. Jadi actually if you already use did, then you don't have to use verb to. So come-nya itu nggak usah diganti jadi came, jadi tetap pakai come aja ya, Sister Octavia. I think that's it. Okay, thank you. Alright, sekarang kita ke Bro Lili deh, Bro Lili, karena tadi kamu buka mikrofonnya ya, jadi I thought that you're ready answering the question. Okay, so why did you join this lesson? Because I like
study English so much. Because you love studying English so much, yeah. Okay, and then what else? Do you have any reasons? Maybe this about purpose in my job. Oh, okay. So it will good for your career path ya. Bagus untuk meningkatkan your career ya. Yep. Okay, it is very good. Alright, thank you, Bro Lily. Thank you. Okay, now let's see if we have the lesson here. Okay. So, jadi lesson time kita hari ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan simple past tense ya. Oke, so simple past itu adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan fakta atau kejadian yang terjadi di masa lampau. So for example, baru aja 1 menit yang lalu aku habis minum kopi. Tapi walaupun itu 1 menit yang lalu, tapi itu udah lampau gitu ya. Dan sekarang ketika aku berbicara itu aku sudah tidak melakukan aktivitas itu. Jadi sudah tidak ada hubungannya lagi di waktu sekarang. Itu ya. Nah, itu yang dinamakan past tense. Jadi kita akan menceritakan tentang kejadian yang sudah lewat ya. Jadi nggak ada correlationnya lagi sama waktu sekarang ketika kita berbicara. Oke, nah, so simple past itu kalimat itu kan ada 2 ya. Ini yang sebelah kiri ini untuk kalimat yang verbal ya. Yang sebelah kanan ini untuk kalimat yang satu lagi guys? Nominal. Jadi kalimat terdiri dari 2, kalimat verbal sama kalimat nominal. Oke, belum dijelasin ya kalimat verbal sama kalimat nominal di level sebelumnya. Apa sudah? Sudah. Sudah ya, berarti udah paham ya. Kalimat verbal itu intinya yang melakukan pekerjaan, kita membutuhkan verb. Kalau kalimat nominal itu tidak melakukan pekerjaan ya, kita membutuhkannya biasanya ana, adjective, noun, adverb. Dan kita membutuhkan to be juga. Ya, nah kemudian penggunaannya sebenarnya simpel aja. Sebenarnya ini tuh yang perlu diperhatiin itu kalau misalkan kita mau menggunakan yang namanya simple past, intinya dia ini berhubungan dengan yang namanya verb to. Tapi penggunaan verb to ini hanya berlaku untuk kalimat positif aja. Ketika sudah masuk ke kalimat negatif and interrogative, maka verb 2 ini sudah tidak berlaku lagi. Kalau kita membuat kalimat negatif dan interrogatif, kita sudah tidak menggunakan verb 2, tapi kita akan menggunakan did ya. Did sebagai penggantinya. Ya, nanti setelah did itu kan nanti ada verbnya. Verbnya kembali ke verb 1, jadi udah nggak pakai verb 2 lagi. Jadi ini aja yang perlu diingat ya. Jadi untuk kalimat positifnya subject plus verb 2, untuk kalimat negatifnya kita pakai did ya, kita nggak pakai verb 2 lagi. Kalau misalkan negatif, of course ada not-nya, jadinya nanti did not ya. Kemudian verbnya itu kembali ke verb 1. Kalau untuk kalimat negatif, kita juga ya menggunakan did pastinya, tapi did-nya harus di depan ya. Namanya kalau kalimat tanya itu, did-nya pasti ada di depan. Jadi subject itu nggak di depan, tapi subject itu di tempat posisi kedua ya. Kemudian setelah subject baru masukin verbnya. Verbnya kembali ke verb 1 ya, karena kita sudah pakai did. Did ini adalah sudah menjadi penciri kalimat past tense karena did ini adalah bentuk kata kerja kedua dari do. Ya, jadi ketika orang pakai did udah pasti dia menggunakan past tense ya. Oke, nah itu dia untuk yang kalimat verbalnya. Sekarang kalimat nominal. Kalimat nominal kita butuhnya cuma to be. To be-nya ya ada 2 aja, was sama were. Kalau was itu kapan kita pakai was? Kalau was kita menggunakannya pada saat kapan? Kan ini ada 2 nih, bisa pakai was, bisa pakai were. Kalau was kapan digunakan? Berlalu. Ya, ketika subjeknya adalah I. Kemudian would. lagi
he, she, Yang He, she, A, He, she, it, dan he, dan it. it. Ini untuk yang Iya. was. Nah, kemudian kalau yang were They, itu adalah ketika si subjeknya berupa sama. you, ya. plural. Ada lagi apa lagi? They, We, we. Ya, jadi kalau yang plural itu pakainya were, kalau yang singular pakainya was. She, he, it, I dihitung singular ya kalau di subjek. Nah, you ini dia dihitung you, they sama we itu dihitungnya plural, jadi menggunakan were. Itu aja yang perlu diperhatiin ya. Sisanya ya sama kayak gini ya. Kalau kalimat positifnya pakainya was, were, kemudian ana, adjective, noun, adverb. Kalau negatif ya udah tinggal was, were-nya ditambahin not aja. Kalau interrogatif pasti was, were-nya di depan baru subjek ya, baru habis itu ana. Jangan lupa kalau mau membuat kalimat interrogatif, kalau dituliskan itu harus ada tanda tanya. Nanti salah kalau nggak ada. Ya, tapi kalau misalkan kita berbicara itu ada intonation-nya. Nah, sekarang gimana cara membuat pertanyaan? Nah, kalau misalnya membuat pertanyaan ya sama. Intinya 5W1H, question word, terus pakai did, terus pakai subject, baru verb 1. Misalnya aku mau nanya gini. Apa yang kamu buat tadi siang? Gimana caranya aku buat pertanyaannya kayak gitu? Berarti question word-nya what ya. Terus? What did what you did you What did you did? make? do? What did you make? Ya, kan kita Oh. ceritanya buat makanan ya. Atau what did you cook deh, misalnya ya. What What did did you cook? Cooknya nggak Yes, boleh pakai ed afternoon. lagi ya, harus menggunakan verb 1 karena kita Oke. sudah pakai did di sini. What did you cook? Misalnya apa? What did you cook yesterday? Misalnya gini. Ya, kayak gitu guys. Nah, kemudian kalau misalnya mau pakai who misalnya. Who did you come with? Dengan siapa kamu kemarin datang? Gitu. Ya, jadi ingat aja question words itu pasti di depan. Ini juga sama aja caranya, kayak gini. Ya. Oke. Kemudian, nah sekarang itu kita akan mengerjakan ini. Ini aku skip karena ini membuang waktu dan aku mau kalian punya waktu kan untuk di breakout room. Jadi kita langsung lompat aja ke sini. Intinya sih sama, kita menganalyze ini harus diisi dengan apa ya. Coba dilihat sama-sama guys. Nah, ini nomor 1 ya. Jadi baca dulu nih apa yang dimaksud mau sama soal. Read the sentences and complete with the correct verb tense. Nah, biasanya apa sih yang membedakan suatu kalimat itu harus menggunakan past tense atau harus menggunakan simple tense? Biasanya ada salah satu hal yang bisa menjadi penciri mereka. Apa itu? Namanya time. Kalau di bahasa September namanya time signal ya. Time signal ini adalah penciri atau bisa dikatakan hal yang bisa menjadi patokan kita nih. Kapan kita akan menggunakan verb 1, kapan kita akan menggunakan verb 2 nanti di soal ini. Kita lihat time signalnya. Kalau time signalnya kayak gini, berarti of course dong ini harus menggunakan verb 2 ya. Oke, tapi kalau misalnya dia nggak ada time signalnya, dia bisa aja kita pakai verb 1 ya. Tapi kalau misalkan kita lihat juga nih dari ceritanya, ini ceritanya masih berurutan nih ya. Masih satu apa namanya? Satu cerita nih gitu ya. Walaupun mereka ada titik terus ini masih satu cerita. Jadi kalau masih satu cerita kayak gini berarti pasti masih berhubungan, berarti mereka masih terjadi dalam satu waktu ya. Berarti ini sama. Di sini verb 2, di sini juga verb 2. Ya kan? Oke, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman perhatiin ya. Jadi apa time signalnya dilihat. Oke, kita bisa ya, kita latihan ini. Ini butuh waktu berapa menit guys kira-kira untuk mengerjakan. Nanti aku tunjuknya random soalnya ya. Jadi pastikan dikerjain semua. 5 menit cukup ya kira-kira ya.
Do you think 5 minutes enough? Kita coba 5 menit dulu ya. Nanti kalau misalnya kurang, nanti aku tambah ya. Oke, aku coba 5 menit. Are you ready? Jawabannya kalian tulis aja di kertas, nggak usah ditulis di chat box. Nanti aku panggil satu-satu untuk jawab. Oke? So, kita mulai ya. Ready? Guys? Ready, sis. Ready. Oke, ready. 5 minutes.
Oke, halo. Gimana? Udah selesai? Have you done? Belum, Miss. Belum? Oke, yang udah siapa? Kita bareng-bareng aja kalau gitu, yuk. Number one itu harusnya diisi apa? Yang ini, we, bla bla bla. When. When. And. Aku tulisnya jelek nih pakai ini. Even. When ya. Good. Terus. But we bla bla bla. Didn't We see. did not. Didn't see. Did not. Did not see. Did not. Did not see. Did not. See a good film. It was quite bad. Ini udah pasti semuanya pakai verb 2. I yada not be able to I go don't outside be able. now. Nah, berarti apa? Kalau be able to itu kita nggak pakai verb lagi ya. Maksudnya be able to ini adalah seom dari can. Ya, adalah kata lain dari can, ya. Jadi di sini not-nya temannya ini adalah menggunakan to be. I am. Jadinya I am. I'm not be able. Yes, I am not be able to go outside now. Of course pakai am ya, karena di sini now ya. Berarti ini kan waktunya sekarang. Because it It's raining. it is Rain. Rain. it is rain. Rain. Rainy boleh kayak gini ya. Oke, nomor 3. We did Apa not. ini? We were not We were able. not able. Last not be Sunday. able Berarti to kalau last Sunday pakainya verb wear. 2. Berarti verb 2 dari are. Where. We were Not be able not to. we were not be able to visit visit grandma last Sunday because she He was He was ill. Fortunately, she. Nah, coba sekarang kita lihat ini kan ngomongnya lihat dari kalimatnya ya. Fortunately, untungnya sekarang untungnya dia better. Is. is better. she is better. So Can. we are able. Boleh pakai can ya, boleh. We are able to visit her. Jadi yang able to ini boleh kok kalau kalian mau ganti pakai can ya. Kalau mau pakai can gak usah pakai are able to lagi, langsung aja we can ya. Oke, nomor 4. Some years ago a famous actor. Ada ago berarti pakai To. visit. Oke, visited my hometown to shoot ya some scenes of a film. Everybody ini masih ngomongin, masih berhubungan ya kalimatnya ya, berarti masih sama ya. Everybody Was serious. was atau ya pakai was ya. Walaupun everybody ini kan jumlahnya lebih dari 1 orangnya, tapi ini merupakan noun yang dia tuh nggak bisa dihitung ya, everybody ini. Jadi dia dihitungnya singular 1. Jadi tetap pakai was ya. Everybody was curious and When. ya masih nyambung ya. And when To the area. to see him, but he Didn't. did not atau didn't boleh, mau singkat did not give, pakai give tetap ya. Did not give any autograph. Sombong bener aktornya ya. Sibuk lagi kerja dia. Oke, yang kelima. My brother always, ada kata always. Kalau ada kata always ini menunjukkan apa? Sesuatu yang diragukan berulang-ulang kali. Berarti kita menggunakan verb 1. My brother always Helps. helps. Very good. Kenapa pakai helps? Ya karena ini my brother ya.
helps me with my children. Sometimes he Looks looks after them when I'm at work. Ya, terus he loves he loves Children. children, but he does not doesn't. Yes, doesn't he doesn't. Doesn't-nya boleh disingkat ya, boleh juga does not. Doesn't have ya, doesn't have any of his own. Jadi dia tuh suka anak kecil, tapi dia nggak punya anak sendiri. Kemudian he has. Oh no, ini he has enggak ya, kita nggak pakai he has. Coba dibaca lagi kalimatnya. Di sini summer, berarti he had ya. He had a girlfriend for many years. Jadi dia tuh punya pacar ya beberapa tahun lalu, atau maksudnya mungkin dia pacaran ya selama bertahun-tahun. But they broke up last summer, tapi dia udah putus ya. Dia putus musim summer kemarin gitu. Jadi ini kan udah last nih, berarti kita tadi pakai had benar. Because she Didn't want. yeah, she didn't want children. He didn't want children. Oh, putusnya karena si cewek ini nggak mau punya anak. At the moment, sekarang berarti kita udah pakai satu lagi ya, karena at the moment ya sekarang. Ini udah kalimatnya beda lagi nih, time signalnya. At the moment he dates another girl, but who knows ya. Jadi dalam kalimat ini perpindahannya ya dari kalimat present tense, kemudian past tense, kemudian present tense lagi ya. Jadi kayak gitu. Jadi bisa dalam satu kalimat, dalam satu paragraf atau satu kalimat itu berbeda-beda tensesnya bisa. Oke, nah kita udah selesai nih. Nah sekarang tugas teman-teman di room diskusi nanti di breakout room adalah please make 5 questions from simple past. Jadi teman-teman buat sendiri pertanyaannya, bebas mau nanyain apa aja. Topiknya juga bebas memilih topik apa aja. Tapi nanti aku kasih topik ini ya, aku kasih topik saran dari aku. Teman-teman boleh pilih topik dari aku atau boleh juga milih topiknya sendiri. Ini topik yang dari aku nih, aku kirim. Nah, ini aku kasih beberapa topik, tapi ini hanya temanya aja ya. Kalian pertanyaannya buat sendiri ya. Oke, jadi kita teman-teman belajar membuat pertanyaan sendiri dalam bahasa Inggris menggunakan past tense. Jadi pertanyaannya ini pastikan berhubungan dengan yang masa lampau. Gitu. Boleh juga nggak semuanya pakai past tense. Misalnya gini, kalian pengen bahas tentang hobi. Sekarang hobi kamu apa? Kamu boleh untuk pertanyaan awal-awal boleh pakai present tense, tapi nanti beberapa pertanyaan selanjutnya diusahakan untuk pakai past tense. Jadi di-combine nggak apa-apa ya, nggak harus 5-5-nya itu semuanya past tense. Boleh dicampur, misalnya mau pakai past tense 3, mau pakai present tense 2, atau mau sebaliknya, bebas aja. Misalnya topiknya hobi nih, aku pengen nanya, what is your hobby now? Kemudian aku mau nanya lagi ya, what were your hobbies ya? When you were a child kayak gitu. Jadi hobi-hobi kamu yang lampau itu apa pas kamu masih kecil. Jadi boleh banget ditanyain semua hal-hal yang ingin kalian tanyakan lah ya, bebas aja. Terus topiknya juga bebas ya. Intinya bikin sendiri pertanyaannya dan ditanyakan sendiri. Gitu. Oke. Gampang ya. Kita cuma intinya kalian berdiskusi membahas suatu hal, kalau bisa pertanyaan-pertanyaannya combine ya, di-combine. It's a combination of simple past and present ya. Simple past and simple present gitu maksud aku. Oke, sekarang aku buatin dulu breakout room-nya. Kita nggak terlalu rame-rame. Miss, saya mau tanya. Yes. Itu kan di modul ada simple past, tapi dalam 2 bagan itu ada S plus verb to, ada juga S plus was were.
Apa Mhm. sih bedanya, Miss? Oke, sister baru datang ya? Iya. Telat ya? Iya, tadi udah aku jelasin di awal. Coba ada teman-teman yang boleh bisa bantu jelasin? Perbedaannya apa yang menggunakan was were sama yang menggunakan verb, guys? Pakai verb tuh kata kerja biasanya. Mm-mm. Bukan Yang biasanya. menggunakan verb itu dia menggunakan kata kerja, berarti dia merupakan kalimat Verbal. verbal. Oke, gitu ya. Verbal. Sister. Jadi kalau yang pakai verb itu kalimat verbal. Kalimat verbal itu berarti yang melakukan pekerjaan ya. Kalau yang satunya yang was were itu apa, guys? Nominal. Nominal. Kalimatnya nominal, jadi tidak melakukan pekerjaan ya. Makanya kita menggunakan was were. Misalnya aku mau bilang, dulu aku itu dokter. I was a I doctor was a 3 doctor. years ago. Ya, aku kan nggak melakukan pekerjaan ya, tapi aku cuma menjelaskan kalau aku dulunya dokter. Jadi kita tidak butuh verb ya, kita cuma butuh ana itu adjective, noun, dan adverb gitu. Nanti sister kalau kurang jelas lagi bisa nonton recording kelas hari ini nanti yang aku share ya. Sudah cukup ya? Oke, kalau gitu kita langsung ini aja. Mulai aja untuk praktisnya. Are you guys ready? Ready. Ready. Oke, yuk.
Hi guys. Hi sis. How was the practice? Running well. Nice. Nice ya. Good. Are you crying? No, aku kelilipan. Gak tahu nih tadi kemasukan apa gitu. Kirain terharu. Iya, aku terharu. Sis Tasya, Yeah. aku boleh nanya di luar dikit nggak? Boleh. Aku agak bingung untuk penggunaan kapan kita gunain ed dan kalau untuk ing itu apakah selalu continuous? Kalau kawan menggunakan ed itu tergantung. Ed-nya ini ed verb atau ed adjective. Soalnya yang akhiran ed itu bisa biasanya adjective juga ada yang berakhiran ed. Kalau verb yang berakhiran ed sudah pasti itu verb 2 dan verb 3. Terus kalau continuous, kalau misalkan verb ing itu ada 2. Yang pertama dia berupa gerund dan yang kedua berupa continuous. Kalau continuous pastinya harus ada to be dulu ya, to be baru verb ing. Kalau misalkan yang gerund itu biasanya kita menggunakan gerund itu kalau misalnya kita mau menggunakan 2 verb berderetan atau berdampingan bersamaan, yang belakang verb yang kedua itu kita jadikan gerund, jadi kita ganti ke verb ing. Misalnya I love singing. Singing itu kan dari kata sing ya, dari verb, terus kita mau rubah ke noun, ke kata benda, jadinya kita ganti dia menjadi verb ing, gerund. Tapi nggak pakai to be ya, kalau gerund cuman verb sama ing aja gitu. Untuk penjelasan lebih lanjut sebenarnya itu akan kita bahas, itu ada materinya nanti ya, entah di level ini atau mungkin di level selanjutnya akan dibahas kok untuk penggunaan verb ing ya dan lain-lain itu. Oke? Oke. Alright, karena aku ada kelas di tempat lain, so I think I have to go now. Ya, aku ada kelas lagi habis ini, guys. So thank you so much sudah join di kelas hari ini. Kita ketemu lagi besok ya. Yes. Oke? Thank you, So sis. yeah, see you guys tomorrow. Thank you. See you, sis. Thank you. Bye-bye. Thank you.